berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, karena kami boleh bersekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau berkati sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita lanjutkan sekolah minggu ini dengan penuh semangat dan sukacita dengan menyanyikan lagu We Want Everybody to Be Happy dan God is So Good. Yang semangat! Semangat! Nah adik-adik, sekarang ada yang memberikan persembahan pujian nih. Ada siapa nih Kak? Ada Ella, ada Malvin, Sarah, dan Thea. Dengan judul lagu Yesus Sayang Semua. Yang telah mempersembahkan pujiannya. Semoga melalui persembahan pujian yang sudah dipersembahkan oleh adik-adik dapat menjadi berkat untuk kita semua. Nah adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkan persembahan di rumah. Setelah sekolah minggu diadakan kembali, adik-adik dapat membawanya kembali ke sekolah minggu. Dan untuk mengiringi persembahan kita pada saat ini, kita akan menyanyi bersama-sama Terima Kasih ya Tuhan.
kita dalam doa, sekaligus kita akan berdoa untuk firman yang akan kita dengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami telah memberikan persembahan. Kami mohon Tuhan Yesus berkati persembahan kami agar dapat bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Gita. Berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan firman ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Halo adik-adik, apa kabar? Ya, hari ini Kak Gita mau bertanya sesuatu sama adik-adik. Adik-adik, kalau sakit atau lagi ada masalah, minta tolongnya ke siapa? Oh ya, mungkin ke papa dan mama, mungkin ke teman-teman dekat gitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari dua cerita yang diambil dari Matius 9 ayat 18 sampai 26. Ya, kita mau belajar bagaimana sikap kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan sampai 12 tahun ketika mereka menghadapi persoalan hidupnya itu. Nah, suatu hari Tuhan Yesus sedang berkumpul dengan murid-muridnya dan juga diikuti orang banyak. Tiba-tiba datanglah seorang kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat itu kalau sekarang kita bayangkan tugasnya adalah seperti mengatur supaya ibadah berjalan dengan baik. Jadi dia yang memikirkan siapa yang akan khotbah, siapa yang akan memainkan musik, siapa yang mengatur memainkan hal-hal yang perlu dimainkan dalam ibadah itu sampai ibadah itu berjalan dengan baik. Tiba-tiba seorang kepala ibadat ini datang kepada Yesus lalu bicara seperti ini. Tuhan, anak perempuanku baru saja meninggal. Tetapi kalau engkau hadir lalu menyentuh tangannya, dia pasti akan bangun. Ini iman yang sangat luar biasa. Apakah Tuhan Yesus mau? Dia pasti harus meninggalkan tempat itu, lalu pergi ke rumahnya kepala ibadat itu. Dan ternyata Tuhan Yesus mau adik-adik. Tuhan Yesus bangkit, lalu mengikuti kepala rumah ibadat ini menuju rumahnya. Tapi di tengah perjalanan,
yang begitu ramai dengan orang-orang yang mengikut dia, tiba-tiba ada satu orang perempuan yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. Bayangkan adik-adik, kalau kita luka sedikit saja lalu berdarah, itu sudah sakitnya minta ampun gitu ya. Kita pasti sudah cari pertolongan, segera cari pertolongan bagaimana supaya darah itu berhenti dan kita segera sembuh. Tapi perempuan ini adik-adik, dia sudah menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah coba berbagai cara dan tetap tidak berhasil. Perempuan yang sakit pendarahan semacam ini dianggap sebagai orang yang najis. Dia nggak boleh dekat-dekat dengan orang lain. Kalau dia dekat dengan orang lain dan menyentuh orang lain juga pasti akan dianggap najis. Perempuan ini adik-adik melihat Tuhan Yesus, lalu dia berpikir, kalau saja aku bisa menyentuh ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Lalu akhirnya dia berusaha untuk menerjang begitu banyak orang sampai dia akhirnya berhasil menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Dan seketika itu pula dia sembuh. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus tahu kalau ada yang menyentuh jubahnya? Tahu adik-adik. Tuhan Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dariku. Ada tenaga atau energi yang keluar dariku. Siapa yang menyentuh jubahku? Ya, sampai akhirnya Tuhan Yesus menemukan bahwa yang menyentuh jubah itu adalah si perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun itu. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, setelah kejadian itu adik-adik, Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya ke kepala rumah ibadat tadi. Di sana sudah ramai pengunjung. Biasanya orang kalau ada yang meninggal gitu ya, orang-orang akan datang, mereka meratap, ada yang bermain seruling segala macam, ramai sekali, ribut sekali. Tapi akhirnya Tuhan Yesus ketika sampai di sana berkata, si anak ini tidak mati, dia tidur. Orang-orang di sekitarnya menertawakan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap saja masuk ke kamar di mana anak perempuan ini berbaring, lalu menyentuh tangannya dan bangkitlah si anak perempuan ini. Itu cerita mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang satu kepada anak kepala rumah ibadat, yang satu lagi kepada perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, kira-kira apa yang bisa kita pelajari ya? Kita mau belajar dua hal hari ini. Yang pertama dari kepala rumah ibadat dan dari perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun itu. Mereka percaya bahwa Yesus punya kuasa, dia punya otoritas untuk membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Kepala rumah ibadat bahkan percaya bahwa Yesus bisa membangkitkan anak perempuannya yang sudah meninggal. Ini adalah iman yang sangat luar biasa. Kita mau belajar dari mereka adik-adik untuk memiliki iman yang teguh, percaya bahwa Yesus punya kuasa yang besar, lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Dan ketika kita sudah percaya, kita juga belajar dari kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun tadi untuk bertindak berdasarkan iman mereka. Kita mau belajar bertindak berdasarkan iman kita kepada Yesus. Ya, ketika kita sudah percaya, oh Yesus punya kuasa yang besar, mari kita lakukan. Ya, ketika kita punya masalah, datang pada Yesus. Ya, bercakap-cakap sama Tuhan, mengadu pada Tuhan,
Tuhan, aku punya masalah seperti ini. Tuhan, aku begitu. Aku mohon seperti ini dan seterusnya. Sampaikanlah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mau mendengarkan dan mau menolong kita. Kalau iman kita teguh seperti iman kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit 12 tahun tersebut. Yang kedua, adik-adik, kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika menolong tidak memandang muka. Kepala rumah ibadat yang dipandang sangat tinggi posisinya, dia mau tolong. Ya, Tuhan Yesus mau tolong dia dan keluarganya. Bagaimana dengan perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun, yang dianggap orang najis? Tuhan Yesus pun mau tolong, ya. Jadi Tuhan Yesus tidak memandang muka, tidak memandang bulu, tidak memandang posisi, tidak memandang gender. Semuanya sama di mata Tuhan. Kita semua pasti akan ditolongnya kalau kita punya iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Kak Gita dulu pernah sakit pada tahun 2018. Cukup lama perawatannya sampai 6 bulan, adik-adik. Itu kalau Kak Gita tidak dibantu sama Tuhan Yesus untuk kuat, nggak tahu bagaimana menghadapinya. Jadi adik-adik, apapun masalahnya, mari datang kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menolong adik-adik semuanya. Terus dekat dengan Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa di masa depan. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah dengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Gita. Dan untuk mensyukuri firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Yesus cinta semua anak. Kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan. Saat ini kita mau beraktivitas nih. Hebat. Nah, aktivitas akan dipimpin oleh Kak Heni. Kita dengarkan pada hari ini. Adik-adik, bahan dan alat yang perlu dipersiapkan berikut ini bisa adik-adik lihat. Nah, langkah yang pertama, kita akan membuat pola lingkaran dengan piring yang sedang ini ya adik-adik ya. Kita tempelkan di kertas, kemudian kita membuat lingkaran dengan pensil. Nanti jadinya seperti ini. Untuk diameter piring yang digunakan jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil ya, sekitar 15 sampai 17 cm. Kemudian kalau adik-adik punya gelas telur seperti ini boleh dipakai. Kalau tidak punya boleh pakai tutup gelas, atau yang punya jangka boleh pakai jangka untuk membuat lingkaran yang lebih kecil. Kita buat lingkaran kecilnya 5 buah adik-adik, sehingga nanti jadi seperti ini. Lingkaran yang besar, lingkaran kecilnya ada 5 buah. Kemudian adik-adik membuat persegi panjang, lebar 2 cm, panjangnya 14 cm, dan yang satunya lebar 2 cm, panjangnya 7 cm.
setelah pola adik-adik jadi lengkap seperti ini, maka kita bisa menggunting ya adik-adik ya. Kita mulai menggunting. Nah, begini. Adik-adik nanti akan punya 5 lingkaran kecil, 1 lingkaran besar, dan 2 persegi seperti ini. Nah, kita pakai lembaran yang masih putih bersih ya adik-adik ya, yang ada coretan pensil, kita letakkan di bagian belakang. Kita akan membuat salib dari kertas persegi ini. Adik-adik bisa coret bagi 3 sama besar ya, sama panjangnya. Kemudian bagian yang tengah diberi double selotip. Nah, ini nanti diukur, misalnya ini sekitar 2 cm lebih. Kemudian ditempelkan begini. Ini juga sama panjangnya, biar salibnya jadi bagus. Nah, adik-adik, kita tempelkan salibnya ya. Seperti ini, kemudian kita beri lem atau double selotip, terserah adik-adik. Punya lem boleh pakai lem, yang punya double selotip boleh pakai double selotip. Usahakan ada di tengah-tengah lingkaran ya adik-adik ya. Tadi kan kita sudah garis tengahnya nih. Kita lihat. Nah, seperti ini. Kemudian biar salibnya terlihat, kita warnai. Kita warnai. Kalau Kak Heni pakai warna coklat. Kalau adik-adik mau pakai warna yang lain boleh. Ya, kita warnain semua seluruhnya salib ini. Nah, nanti adik-adik lanjutkan ya. Kemudian untuk lingkaran yang kecil tadi kita rekatkan di pita yang sudah disiapkan. Nanti bisa dibagi menjadi 5 untuk 5 lingkaran ini. Nah, panjangnya juga terserah adik-adik. Di sini Kak Heni sudah ada contoh yang sudah jadi. Ini Kak Heni tidak potong sama panjang. Ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Tapi kalau adik-adik mau sama semua panjangnya boleh, ya. Nah, kira-kira nanti aktivitas itu kalau sudah jadi seperti ini adik-adik ya. Di sini kita berikan tema firman Tuhan hari ini. Kita semua ditolongnya. Kemudian untuk pengingat, di sini Kak Heni beri tanggal 7 Maret 2021 dan ini firman Tuhan tadi di Matius 9 ayat 18 sampai 26. Dan jangan lupa ada ayat emas untuk hari ini. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka, dari Yakobus 2 ayat 1. Nah, adik-adik, Kak Heni juga mau jelaskan nih. Artinya apa ya aktivitas ini ya? Hubungannya apa dengan firman Tuhan kita tadi? Nah, salib ini melambangkan Tuhan Yesus atau kasihnya yang begitu besar bagi umat manusia sehingga dia rela mati di salib untuk semua umat manusia. Nah, semua umat manusia tadi diwakili dengan lingkaran-lingkaran kecil ini. Adik-adik ingat lagu Yesus Cinta Semua? Di situ kan disebutkan ada bangsa yang berkulit putih, hitam, kuning langsat, sawo matang, merah ya. Nah, ini melambangkan dari bermacam-macam bangsa yang ada di dunia. Semua dikasihi Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Nah, begitu ya adik-adik ya. Nanti adik-adik membuat di rumah, yang masih kecil bisa minta tolong mama, papa, atau kakak, dan nanti difotokan, dikirimkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.
adik-adik, kita tempelkan salibnya ya, seperti ini. Kemudian kita beri lem atau double selotip, terserah adik-adik. Punya lem boleh pakai lem, yang punya double selotip boleh pakai double selotip. Usahakan ada di tengah-tengah lingkaran ya adik-adik ya. Tadi kan kita sudah garis tengahnya nih. Kita lihat. Nah, seperti ini. Kemudian biar salibnya terlihat, kita warnai. Kita warnai. Kalau Kak Heni pakai warna coklat. Kalau adik-adik mau pakai warna yang lain boleh. Ya, kita warnain semua seluruhnya salib ini. Nah, nanti adik-adik lanjutkan ya. Kemudian untuk lingkaran yang kecil tadi kita rekatkan di pita yang sudah disiapkan. Nanti bisa dibagi menjadi 5 untuk 5 lingkaran ini. Nah, panjangnya juga terserah adik-adik. Di sini Kak Heni sudah ada contoh yang sudah jadi. Ini Kak Heni tidak potong sama panjang. Ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Tapi kalau adik-adik mau sama semua panjangnya boleh, ya. Nah, kira-kira nanti aktivitas itu kalau sudah jadi seperti ini adik-adik ya. Di sini kita berikan tema firman Tuhan hari ini. Kita semua ditolongnya. Kemudian untuk pengingat, di sini Kak ini beri tanggal 7 Maret 2021 dan ini firman Tuhan tadi di Matius 9 ayat 18 sampai 26. Dan jangan lupa ada ayat emas untuk hari ini. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka, dari Yakobus 2 ayat 1. Nah, adik-adik, Kak ini juga mau jelaskan nih, artinya apa ya aktivitas ini ya? Hubungannya apa dengan firman Tuhan kita tadi? Nah, salib ini melambangkan Tuhan Yesus atau kasihnya yang begitu besar bagi umat manusia, sehingga dia rela mati di salib untuk semua umat manusia. Nah, semua umat manusia tadi diwakili dengan lingkaran-lingkaran kecil ini. Adik-adik ingat lagu Yesus Cinta Semua? Di situ kan disebutkan ada bangsa yang berkulit putih, hitam, kuning langsat, sawo matang, merah ya. Nah, ini melambangkan dari bermacam-macam bangsa yang ada di dunia. Semua dikasihi Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Nah, begitu ya adik-adik ya. Nanti adik-adik membuat di rumah, yang masih kecil bisa minta tolong mama, papa, atau kakak, dan nanti difotokan, dikirimkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Adik, sebentar lagi sekolah minggu kita sudah mau selesai nih. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal sekolah minggu hingga pada saat ini kami hampir selesai. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami setelah sekolah minggu ini usai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, seperti biasanya sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, kakak-kakak sekolah minggu punya pesan-pesan spesial nih buat adik-adik semua. Yang pertama, adik-adik harus selalu menjaga kesehatan dengan cara Mencuci tangan yang bersih, memakai masker, dan menjaga jarak. adik-adik juga jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas-tugas dari sekolah maupun dari sekolah minggu. Dan yang terakhir, kakak-kakak semua berharap adik-adik selalu bersukacita bersama dengan keluarga. Nah adik-adik, untuk mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita pada saat ini, kita mau memuji Tuhan dengan pujian
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.